Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Viana Dewi. Saya Ananda Fania Berliani Putri. Dan saya Rahmanur Habibi. Kami dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Semester 1 Universitas Islam Majapahit. Di sini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan materi elemen dasar mengajar. Elemen dasar mengajar, perbincangan, wacana, dan pergeseran paradigma yang terjadi akibat perubahan filosofi behaviorisme yang lebih berorientasi kepada pengajaran menjadi filosofi kognitivisme atau konstruktivisme yang menekankan pembelajaran bahkan sampai kepada elemen dasar pembelajaran. Dalam bab ini, di samping membahas tentang elemen-elemen belajar, yang menjadi semacam faktor-faktor atau kunci untuk memahami apa yang dimaksud dengan belajar dan juga mengungkap isu yang relatif baru terkait pembelajaran. A. Unsur belajar. Unsur-unsur belajar adalah faktor-faktor yang menjadi indikator keberlangsungan proses belajar. Setiap ahli pendidikan sesuai dengan aliran teori belajar yang dianutnya memberikan aksentuasi sendiri tentang hal-hal yang penting dipahami dan dilakukan agar belajar benar-benar belajar. Kronberg sebagai penganut behaviorisme menyatakan adanya 7 unsur utama dalam proses belajar, yaitu 1. Tujuan. Belajar dimulai karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. 2. Kesiapan. Agar mampu melaksanakan belajar dengan baik, perlu adanya kesiapan fisik, psikis, maupun mental. 3. Situasi. Yang dimaksud situasi adalah tempat, lingkungan sekitar, alat dan bahan yang dipelajari, dan lain-lain. 4. Interpretasi, yaitu melihat hubungan di antara komponen-komponen situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut dan menghubungkannya dengan pencapaian tujuan. 5. Respon. Respon dapat berupa usaha terencana dan sistematis, baik juga berupa usaha coba-coba atau trial and error. 6. Konsekuensi. Berupa hasil, dapat hasil positif atau keberhasilan maupun hasil negatif atau kegagalan sebagai konsekuensi respon yang dipilih siswa. 7. Reaksi terhadap kegagalan. Kegagalan dapat menurunkan semangat namun juga dapat membangkitkan semangat siswa karena mau belajar dari kegagalan. Sementara itu, para konstruktivis memaknai belajar sebagai berikut. A. Tujuan belajar. Tujuan belajar yaitu membentuk makna. Makna diciptakan para pembelajar dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. B. Proses belajar. Proses belajar adalah proses konstruksi makna yang berlangsung terus-menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena atau pengalaman baru, diadakan rekonstruksi baik secara kuat atau lemah. C. Hal belajar dipengaruhi oleh pengalaman pelajar sebagai hasil interaksi dengan dunia fisik dan lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung kepada apa yang telah diketahui pembelajar. B. Prinsip umum belajar. Sebagai simpulannya terhadap prinsip belajar baik menurut behaviorisme, kognitivisme, maupun konstruktivisme, Sukma Dinata menyampaikan prinsip umum belajar atau sedikit dikembangkan sebagai berikut. 1. Belajar merupakan bagian dari berkembang. 2. Belajar berlangsung seumur hidup. 3. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor bawaan, lingkungan, kematangan, serta usaha individu secara aktif. 4. Belajar mencakup semua aspek kehidupan. 5. Kegiatan belajar berlangsung di sembarang tempat dan waktu. 6. Belajar berlangsung dengan adanya guru maupun tidak adanya guru. 7. Belajar dengan terencana dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi. 8. Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai yang amat kompleks. 9. Dalam hal belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. Hambatan dapat terjadi karena belum adanya penyesuaian individu dengan tugasnya.
hambatan dari lingkungan, dan kelelahan atau kejenuhan dalam belajar. 10. Dalam hal tertentu memerlukan adanya bantuan dan bimbingan dari orang lain. C. Tipe belajar. Belajar dapat terjadi karena pembiasaan atau habituasi, seperti dalam pengondisian klasik, terutama terjadi pada spesies-spesies binatang atau sebagai hasil dari aktivitas yang kompleks. Belajar dapat terjadi secara sadar ataupun tidak sadar. Jenis-jenis belajar dikembangkan oleh ahli pendidikan dan psikologi cukup banyak. 1. Belajar berlandaskan behaviorisme. Behaviorisme memiliki dampak yang signifikan terhadap teori maupun praktik belajar dan pembelajaran. Tipe-tipe belajar yang dilandasi behaviorisme antara lain: A. Belajar sederhana tanpa asosiasi. B. Belajar asosiasi, di mana suatu materi pembelajaran dipelajari melalui asosiasi dengan bahan-bahan yang terpisah yang sudah dipelajari sebelumnya. C. Pengondisian klasik, mengondisikan pembentukan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. D. Pengondisian operan, modifikasi perilaku spontan. E. Belajar melalui kesan, menggambarkan keadaan pada saat seseorang mempelajari karakteristik sejumlah stimulus yang disebut menaruh kesan terhadap suatu objek. F. Belajar pengamatan, ditengarai oleh adanya proses peniruan atau imitasi terhadap mengamati sesuatu. G. Belajar melalui bermain. Bermain tidak memiliki tujuan yang khusus tetapi mampu memperbaiki kinerja manusia jika sewaktu-waktu menjumpai kondisi yang mirip di masa depan. Bermain meningkatkan kesegaran jasmani sekaligus memberikan manfaat bagi pembelajaran. H. Belajar tuntas. Suatu upaya belajar dengan penekanan siswa harus menguasai seluruh bahan ajar. 2. Belajar yang dilandasi kognitivisme dan konstruktivisme. Dalam hal ini memang agak sulit membedakan secara jelas antara praktik belajar dan pembelajaran yang dilandasi paham kognitivisme dengan paham konstruktivisme karena kesinambungan kedua paham tersebut. Sejumlah ahli menganggap adanya sikap khas dari belajar menurut kognitivisme dan berbeda dengan aliran kognitivisme. Bentuk-bentuk atau tipe belajar menurut paham konstruktivisme antara lain: A. Belajar melalui pembudayaan. Pembudayaan adalah suatu proses di mana seseorang belajar tentang sesuatu yang diperlukan oleh budaya yang mengelilingi kehidupannya, sehingga dia memperoleh nilai-nilai dan perilaku yang sesuai dalam budaya semacam itu. B. Belajar menurut David P. Ausubel dan Floyd G. Robinson. 1. Reception learning atau belajar menerima. Belajar jenis ini lebih berpusat kepada guru. Bahan pelajaran disusun dan disiapkan dalam bentuk jadi serta disampaikan oleh guru. Murid tinggal menerima, pasif, dan copy paste. 2. Rote learning atau belajar menghafal adalah suatu teknik pembelajaran yang mengabaikan pemahaman yang mendalam dan kompleks serta inferensi dari subjek yang dipelajari. Belajar jenis ini difokuskan kepada aktivitas menghafal, mengulang-ulang terhadap apa yang dibaca atau didengarnya. 3. Discovery learning atau belajar menemukan. Adanya menyebutnya inquiry, yaitu suatu kegiatan belajar yang mengemukakan aktivitas anak. Inquiry menekankan kepada proses mencarinya, sedangkan discovery atau menemukan menekankan kepada penemuannya. Strategi belajar jenis ini memadukan konsep psikologi naturalistik romantik dan kognitif Gestalt. 4. Meaning learning atau belajar bermakna. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, karakteristik bahan yang dipelajari. Kedua, adalah struktur kognitif dari individu pembelajar. Bahan baru yang akan dipelajari tentu saja akan mengubah struktur kognitif siswa. Haruslah bermakna atau hubungan antara dua atau lebih konsep yang memiliki makna.
Bahan baru yang hendak dipelajari hendaknya dihubungkan dengan struktur kognitif siswa secara substansial dan beraturan. Substansial artinya bahan yang dihubungkan harus sejenis atau sama substansinya dengan yang sudah ada pada struktur kognitif. 3. Hierarki belajar menurut Robert M. Gagne. Dalam bukunya yang berjudul The Condition of Learning, Gagne mengemukakan 8 macam jenis belajar bertahap dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks yang meliputi 1. Signal learning atau belajar isyarat. Belajar isyarat merupakan tahap belajar yang paling sederhana, setahap lebih tinggi dari perbuatan refleks, misalnya menutup mulut dengan telunjuk, isyarat supaya diam. 2. Stimulus respon learning, belajar rangsangan tanggapan, merupakan upaya untuk membentuk hubungan antara rangsangan dengan tahapan. Respon diperoleh karena adanya stimulus lebih bersifat emosional, misalnya mendengarkan musik, menghentak-hentakkan kaki, dan lain-lain. 3. Chaining atau rantai perbuatan. Individu belajar melakukan suatu rangkaian kegiatan yang membentuk suatu kesatuan, suatu bentuk rangkaian motorik misalnya. Gerakan menyikat gigi mulai dari mengambil sikat gigi, mengambil odol, membubuhkan odol ke sikat gigi, dan seterusnya. 4. Verbal association. Asosiasi verbal, perilaku yang berhubungan dalam bentuk verbal, yaitu hubungan bahasa. Misalnya antara benda dengan namanya konsep dan konsep, konsep dengan perilaku atau nilai. 5. Discrimination learning, belajar membedakan individu belajar lainnya sehingga dapat melakukan pengelompokan dan klasifikasi. 6. Concept learning, belajar konsep, menyangkut pemahaman dan penggunaan konsep-konsep. Konsep merupakan simbol hasil pemikiran diperoleh dari hasil membuat penafsiran terhadap fakta, prinsip, prosedur, atau fenomena alam dan hubungan antar berbagai fakta. 7. Rule learning, belajar aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan hukum-hukum. 8. Problem solving learning, belajar pemecahan masalah. Individu dihadapkan masalah-masalah yang harus dipecahkannya, baik masalah yang bersifat praktis dalam kehidupan maupun teoritis dalam bidang ilmu. Yang keempat, ada pembelajaran multimedia. Belajar jenis ini pada hakikatnya menggunakan berbagai lingkungan belajar sebagai multimedia. Misalnya, belajar di luar kelas dengan menggunakan media tumbuhan, hewan sekitar, sekaligus menggunakan sumber-sumber seperti clipping, majalah pengetahuan, dan bantuan komputer, bantuan narasumber atau ahli, perilaku kejadian khusus, dan sebagainya. Yang kelima, ada belajar berbasis internet dan belajar yang diperkaya. Belajar jenis ini dilakukan dengan alat bantuan elektronik atau tepatnya menggunakan jaringan komputer berbasis internet. Dalam pembelajaran ini dapat terjadi melalui saling berbagi atau sharing teks, gambar video, audio, atau musik dan suara. Keenam, jenis belajar berdasarkan konsepsi. Konsepsi perlu ditegaskan lagi berbeda dengan konsep. Konsepsi adalah tentang fenomena yang telah diterima dalam benak siswa dan menjadi milik siswa. Belajar yang baik menurut aliran kognitivisme atau konstruktivisme adalah suatu proses untuk mengakomodasi suatu konsep menjadi suatu konsepsi yang telah melekat dan membangun struktur kognitif siswa yang baru. Jenis belajar terkait dengan paham ini antara lain: A. Ada perkembangan konseptual, yaitu konsep awal yang dimiliki siswa diintegrasikan ke dalam konsepsi formal atau konsepsi yang disampaikan guru dari bacaan ilmiah. Yang B, ada resolusi konseptual. Perubahan struktur kognitif terbentuk dengan diawali adanya konflik kecil antara konsepsi siswa, konsepsi ilmuwan, sampai akhirnya terbentuk konsepsi yang baru. Misalnya siswa atau pembelajar membedakan antara kuda dan keledai, antara kera dan simpanse, dan sebagainya. Yang C, pertukaran konseptual.
terjadi bila konsepsi awal siswa berbeda sama sekali dengan konsepsi ilmuwan, tetapi hasil donasi kognitif itu tetap mampu membangun struktur kognitif yang baru dalam pikiran siswa. Misalnya, pandangan semula adalah bumi itu datar, ternyata bumi itu bulat. Pandangan geosentris, bumi sebagai pusat alam semesta, berganti dengan pandangan heliosentris, yaitu matahari sebagai pusat alam semesta. D. Ada model generatif. Konsepsi yang telah dimiliki siswa memilih sensori input dari ide atau pengetahuan yang baru dengan cara berform. Ketujuh, ada jenis belajar berdasarkan jenis pengorganisasian. A. Belajar informal. Belajar yang dilaksanakan di luar situasi persekolahan, tidak diorganisasikan secara formal, tetapi berlandaskan pengalaman keseharian, belajar dari kehidupan. Yang B. Belajar formal. Berlangsung dalam situasi hubungan guru dengan murid. Ingat, tidak harus berlangsung di kelas. Yang penting situasinya formal dalam tanggung jawab sekolah. Yang C, ada belajar non-formal. Belajar ini terorganisasi, tetapi di luar sistem sekolah. Misalnya di kursus-kursus, di lembaga-lembaga bimbingan belajar, lembaga psikologi, belajar bersama dengan orang-orang yang memiliki minat dan hobi bersama. Dalam suatu klub belajar, dalam seminar-seminar dan lokakarya. D. Belajar non-formal yang dikombinasi. Di sejumlah sekolah tertentu, murid sekolah justru memperoleh skor atau nilai formal saat dia bertugas di situasi informal. Praktik di Indonesia misalnya, seorang mahasiswa mendapat nilai akademik karena kegiatan saat kuliah kerja nyata. Seorang siswa SMK mendapat nilai saat praktik lapangan di bengkel mobil, di salon kecantikan, dan di pasar swalayan dan lain-lain. D. Tahap belajar kognitif. Belajar kognitif adalah belajar dengan tujuan membangun struktur kognitif siswa. Belajar kognitif terkait dengan pemrosesan informasi dalam benak siswa. Charles M. Reichelt membagi tahap-tahap belajar kognitif menjadi tahap pengingatan, tahap pemahaman, dan tahap penerapan. Belajar pada tahap memorisasi disebut pula belajar menghafal. Dalam tahap ini, pembelajar melakukan pengkodean, memberi nama atau memberikan istilah terhadap fakta-fakta atau informasi. Belajar pada tahap pemaham adalah belajar bermakna. Dalam tahap ini, pembelajar mengaitkan gagasan yang baru dengan pengetahuan terdahulu yang relevan. Jenis-jenis materi pembelajaran diklasifikasikan sebagai fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Dalam kaitan ini didefinisikan sebagai berikut. 1. Fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian, atau komponen suatu benda. Yang kedua, konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang dapat timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip, yaitu berubah hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Keempat, prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima, sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, kerjasama, semangat dan minat belajar, bekerja, dan sebagainya. E. Modalitas belajar atau gaya belajar. Tipe belajar atau gaya belajar siswa yang berdasarkan sejumlah penelitian terbukti penting untuk diketahui guru. Berbagai gaya belajar siswa secara lebih rinci adalah sebagai berikut. 1. Gaya belajar VAK. Modalitas belajar yang pertama yaitu modalitas belajar visual, misalnya membaca buku, melihat demonstrasi yang dilakukan guru, melihat contoh-contoh yang tersebar di alam atau fenomena alam dengan cara observasi, atau melihat pembelajaran yang disajikan melalui TV atau video kaset. Modalitas belajar yang kedua yaitu modalitas belajar audio. Seorang anak akan lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan.
Siswa dapat belajar melalui mendengarkan radio pendidikan, kaset pembelajaran, video kaset, atau gabungan audio visual. Modalitas belajar berikutnya yaitu modalitas belajar kinestetik. Siswa belajar melalui gerakan-gerakan fisik, misalnya dengan berjalan-jalan, menggerak-gerakkan kaki atau tangan. Yang kedua, the Myers-Briggs Type Indicator. Dalam hal ini, gaya belajar seseorang sesuai tipe kepribadiannya yang meliputi ekstrovert atau ekstroversi, mencoba mengungkapkan keluar, berfokus kepada dunia luar diri seseorang, dibandingkan dengan introvert, berfokus terhadap dunia dalam diri manusia. Yang kedua, pengindra, sensor, atau praktis berorientasi detail, berfokus pada fakta dan prosedur, dibandingkan dengan intuitor, pencari ilham atau imajinatif, berorientasi ke konsep, berfokus kepada makna dan kemungkinan. Selanjutnya ada pemikir atau thinker. Skeptis cenderung membuat keputusan berlandaskan logika dan aturan-aturan, dibandingkan dengan peraba atau penjajak, feeler, atau apresiatif cenderung mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan personal atau humanistik. Yang terakhir, pembuat pertimbangan, penilai, judger, yaitu menyusun dan mengikuti agenda, cenderung mengakhiri sesuatu walau data belum lengkap, dibandingkan dengan perasa, beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah, menahan simpulan akhir dulu sampai data lengkap. 7. Model HBDI Hermann Brain Dominance Instrument. Model ini dikembangkan oleh Anne Hermann dalam publikasinya The Creative Brain pada tahun 1990. Metode ini menggolongkan siswa dalam kaitan preferensi relatifnya dalam berpikir pada 4 modus yang berbeda dan dilandasi oleh fungsi spesialisasi tugas dari bagian-bagian otak. Berdasarkan adanya 4 kuadran dalam otak, maka tipe belajar diskemakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kuadran A. Kuadran A yaitu otak kiri cerebral. Tipe belajarnya kombinasi dari logis, analitis, kuantitatif, faktual, dan kritis. Yang kedua kuadran B yaitu otak kiri limbik. Tipe belajarnya adalah kombinasi dari sekuensial, terorganisasi, terencana, terinci, dan terstruktur. Yang ketiga yaitu kuadran C. Kuadran C yaitu otak kanan limbik. Tipe belajarnya adalah kombinasi dari emosional, antarpribadi, sensori, kinestetik, dan simbolik. Yang keempat yaitu kuadran D, yaitu otak kanan cerebral. Tipe belajarnya kombinasi visual, holistik, dan inovatif. Yang ke-8 yaitu gaya belajar Felder-Silverman. Dikembangkan oleh R.M. Felder, seorang profesor teknik kimia, dalam rekannya L.K. Silverman pada tahun 1988 lewat publikasinya Learning Styles and Teaching, Styles and Learning Education. Model ini menggolongkan pembelajaran dalam klasifikasi. Yang pertama yaitu pembelajaran indrawi, sensing learner, atau konkret, praktis, berorientasi, fakta, dan prosedur, atau pembelajaran intuitif, yaitu konseptual, inovatif, berorientasi kepada makna dan teori. Yang kedua yaitu pembelajaran visual, yaitu menyukai representasi visual dalam penyajian, misalnya gambar, diagram alir, atau pembelajaran verbal, menyukai penjelasan tertulis dan ceramah. Yang keempat yaitu pembelajaran aktif, yaitu belajar dengan mencoba atau melakukan sesuatu, bekerja sama dengan yang lain, atau pembelajar reflektif atau belajar dengan memikirkan sesuatu dalam-dalam, bekerja sendiri. Yang kelima yaitu pembelajaran sekuensial, yaitu linear, beraturan, belajar dalam langkah-langkah kecil yang inkremental atau bertahap, atau pembelajar globalistik, pemikir sistem, belajar dalam lompatan-lompatan besar. Yang kesembilan, model tipe belajar lainnya. Saat ini, banyak situs online interaktif yang menyediakan jasa untuk menentukan tipe belajar seseorang, sehingga dapat memperoleh manfaat karena pemahaman terhadap tipe belajarnya sendiri. Biasanya, tipe belajar
Seseorang bersifat kombinasi, walaupun dimungkinkan dominasi dari salah satu tipe belajar. Kombinasi tipe belajar tersebut kemudian digambarkan berupa suatu diagram. Salah satunya adalah seperti yang dikembangkan oleh learningstylistonline.com. Situs ini banyak dikunjungi karena selain dapat diunduh gratis, hasilnya juga langsung ditampilkan segera, asal pengirim punya alamat email. 10. Penggunaan praktis tipe belajar dalam pembelajaran. Banyak ahli telah mengembangkan penelitian tentang bagaimana tipe atau gaya belajar mempengaruhi pembelajaran. Di antara mereka antara lain adalah Rita Dunn dan Kenneth Dunn. Dalam bukunya yang berjudul Teaching Students Through Their Individual Learning Styles, A Practical Approach, mereka menganalisis bahwa para siswa yang mampu mengidentifikasi gaya belajarnya sendiri, memperoleh skor yang tinggi dalam tes, memiliki sikap yang lebih baik, dan lebih efisien dalam pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Oleh sebab itu, menjadi tugas guru untuk mengajar dan menguji siswa sesuai dengan preferensi gaya belajarnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa untuk mengakomodasikan berbagai gaya belajar tersebut, guru wajib menyesuaikan rancangan ruang kelasnya, pengembangan teknik kelompok kecil, dan pengembangan paket kontrak kegiatan atau kontak activity packing. 11. Dampak gaya belajar terhadap pendidikan. Dampak gaya belajar kepada pendidikan secara umum di sini terkait dengan apa yang harus dilakukan guru terhadap materi pembelajaran atau kurikulum, pengajaran, dan penilaian sebagai otak ukur keberhasilan pembelajaran. Terutama yang harus diperhatikan benar-benar oleh guru adalah kesesuaian antara metode pengajaran dengan gaya belajar. Hal ini tentu sulit jika sistem kelas klasikal dengan isi setiap ruang kelas sekitar 40 siswa. Guru wajib mengenali gaya belajar setiap siswanya, kemudian dilihat mana gaya belajar yang paling dominan. Hal itulah yang harus disesuaikan dengan metode pengajarannya. Tentu tidak semua siswa terwakili sesuai gaya belajarnya masing-masing. Dalam pemilihan metode tersebut, mengingat berbagai variasi gaya belajar siswa, sehingga tidak mungkin terpenuhi semua. Diharapkan kelompok minoritas ini lambat laun dapat menyesuaikan diri. Dalam kaitan ini, dapat saja guru pada kesempatan lain sesekali memberi variasi pemilihan metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar pada peringkat nomor 2 di kelasnya, dan seterusnya. Pendeknya peranan guru sebagai dalang tetap harus dijaga. 12. Kritik-kritik terhadap implementasi gaya belajar. Pro dan kontra adalah suatu keniscayaan. Selalu hadir kritik dalam implementasi konsep tertentu dalam pendidikan. Kritik terhadap implementasi gaya belajar yang amat sengit datang dari para ahli neuroscience. Susan Grenville menulis di majalah Times Educational Supplement Magazine 29 Juli 2007, antara lain, dari sudut pandang neuroscience, pendekatan gaya belajar adalah omong kosong. Sementara itu, banyak ahli psikologi pendidikan yang berpendapat bahwa hanya sedikit bukti-bukti yang mendukung efektivitas model gaya belajar. Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa model ini sering dilatar belakangi oleh teori yang rancu. Seperti yang dikatakan oleh Stahl, ditemukan sejumlah kegagalan dalam penilaian untuk meyakini bahwa implementasi gaya belajar anak-anak yang sesuai dengan metode pembelajaran memberikan efek yang signifikan terhadap hasil pembelajaran. Guy Clarkson meragukan efektivitas penerapan VAK sebagai gaya belajar anak, terutama terkait dengan pemberian label karakteristik gaya belajar anak. Apakah benar-benar membantu siswa dalam belajar karena pada kenyataannya justru membatasi variasi pembelajaran, atau guru tidak leluasa menggunakan metode pembelajarannya sendiri. Di samping kritik terhadap konsep Dunn, kritik-kritik dari ahli psikologi pendidikan juga ditujukan kepada implementasi gaya belajar menurut Kolb dan Gregor. F. Ranah belajar. Belajar adalah suatu upaya pembelajar untuk mengembangkan seluruh kepribadiannya, baik fisik maupun psikis. Belajar juga dimaksudkan untuk mengembangkan seluruh aspek inteligensi
sehingga anak didik akan menjadi manusia yang utuh, cerdas intelektual, cerdas secara emosi, cerdas psikomotornya, dan memiliki keterampilan hidup yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan kata lain, siswa pembelajar harus mampu mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai ranah domain belajar, seperti yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom, ranah kognitif, David R. Cradwell, ranah afektif, dan sejumlah ahli seperti R.H. Dev, Elizabeth J. Simpson, dan Anita J. Harrow masing-masing mengembangkan ranah psikomotor. Rincian ranah-ranah yang dikembangkan ini amat dipengaruhi oleh aliran behaviorisme yang menekankan kepada perilaku-perilaku yang dapat diamati sebagai tanggapan terhadap setiap stimulus. Boleh dikatakan bahwa pengembangan ranah belajar learning domain ini merupakan puncak prestasi para tokoh aliran behaviorisme, karena sampai saat ini baik para pengikat kognitivisme maupun konstruktivisme belum mengembangkan ranah belajar yang sesuai dengan paham mereka, sehingga taksonomi ranah belajar ini masih dipergunakan juga oleh pengikut kognitivisme dan konstruktivisme, terutama pada praktik perencanaan dan penilaian pembelajaran. Taksonomi sendiri berarti suatu himpunan dari prinsip-prinsip klasifikasi atau suatu struktur klasifikasi, sedangkan domain bermakna kategori. Masing-masing kategori secara urut menunjukkan derajat kesukarannya, dari derajat rendah lower order thinking menuju ke derajat kesukaran yang tinggi higher order thinking. Premis utama dalam taksonomi Bloom adalah bahwa setiap kategori harus dikuasai oleh siswa secara tuntas atau mastery dulu sebelum menuju kategori berikutnya. Taksonomi Bloom memusatkan perhatian terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hal ini masing-masing sesuai dengan pengertian kognitif atau kapabilitas intelektual yang bermakna dengan pengetahuan, mengetahui berpikir atau intelek, afektif semakna dengan perasaan, emosi, dan berperilaku terkait dengan perilaku menyikapi, bersikap atau merasa dan merasakan. Sedangkan psikomotor semakna dengan aturan dan keterampilan fisik, terampil dan melakukan. G. Kecakapan hidup. Antara taksonomi Bloom dengan konsep kecakapan hidup, life skill, yang akan kita bahas lebih lanjut, boleh dikatakan tidak ada kaitannya sama sekali, walau ada istilah yang mirip-mirip maknanya. Misalnya, kecakapan dengan ranah psikomotor. Landasan taksonomi Bloom yaitu behaviorisme, sedangkan konsep pendidikan kecakapan hidup dilandasi konstruktivisme. Kecuali itu, implementasi taksonomi Bloom terbatas di ruang kelas, sementara kecakapan hidup menyiapkan agar setelah siswa lulus nanti memiliki kecakapan yang dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, seperti disampaikan pada bab 4 di samping, pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa melalui belajar, siswa diharapkan juga mengembangkan dan memperoleh kecakapan hidup atau keterampilan hidup life skill yang berguna bagi masa depannya. Pengertian kecakapan hidup hendaknya jangan dimaknai secara sempit dengan aksentuasi keterampilan fisik semata, tetapi juga bermakna sebagai sikap, perilaku, dan motivasi yang diperlukan untuk terampil menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Demikian pula, jangan dimaknai secara sempit semata-mata sebagai keterampilan yang terkait dengan kegiatan wirausaha atau sesuatu yang menghasilkan uang, seperti berdagang, memasarkan barang, komoditas, memproduksi barang-barang untuk dijual, dan sebagainya. Makna keterampilan hidup jauh lebih luas dari sekedar hal tersebut. Dalam kaitan ini disampaikan pendapat dari Susan Konvalik 1992 tentang berbagai kecakapan hidup yang seyogianya dikuasai oleh siswa sebagai berikut. Yang pertama, integritas, jujur, tulus hati, dan menunjukkan prinsip-prinsip moral yang kuat. Yang kedua yaitu inisiatif, melakukan sesuatu karena memang perlu dilakukan. Yang ketiga, fleksibilitas, kemampuan mengubah rencana jika diperlukan. Yang keempat yaitu tangguh, tabah, tahan uji, terus melanjutkan kegiatan walaupun menjumpai kesulitan. Yang kelima, mengorganisasikan, merencanakan, menyusun, dan mengimplementasikan dalam cara yang teratur. Yang keenam yaitu rasa humor, senang tertawa, dan suka bermain tanpa menyakiti orang lain. Yang ketujuh, kesanggupan dan daya upaya, cobalah sekuat tenaga. Yang kedelapan, masuk akal, menggunakan pertimbangan yang bijaksana.
Yang ke-9, memecahkan masalah, mencari penyelesaian dalam situasi sulit. Yang ke-10, bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kegiatan atau tindakan. Yang ke-11, sabar, menunggu dengan sabar terhadap seseorang atau sesuatu. Yang ke-12, bersahabat, menjalin dan mempertahankan persahabatan melalui saling percaya dan saling memperhatikan. Yang ke-13, kuriositas, rasa ingin tahu, keinginan kuat untuk belajar atau mengetahui segala sesuatu. Yang ke-14, kerjasama, bekerja bersama menunjukkan tujuan bersama dalam suatu tim. Yang 15 yaitu peduli, merasa simpati dan empati terhadap orang lain. Kurikulum pendidikan kecakapan hidup antara lain meliputi: yang pertama, kecakapan sosial atau social skill, meliputi kecakapan berkomunikasi, pengelolaan marah atau anger management, dan resolusi konflik. Materi yang juga sering dilatihkan adalah membangun persahabatan, berkehidupan bersama dengan rekan kerja, dengan teman sekamar, bagaimana cara membantu orang lain, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kecakapan membuat keputusan atau decision making skill, meliputi kecakapan memecahkan masalah dan membuat keputusan yang baik dan efektif. Yang ketiga yaitu kecakapan sebagai pekerja atau employability, meliputi bekerja tepat waktu, memahami prosedur baku, cara menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja dengan baik, batasan perilaku seksual dan perlengkapan di tempat kerja untuk mencegah pelecehan seksual, keamanan kerja, produktivitas, sikap kerja, dan tindakan yang sesuai di tempat kerja. Yang keempat yaitu manajemen keuangan, meliputi pemahaman terhadap keuntungan bekerja, penyusunan anggaran, cara menggunakan bank, menggunakan kredit, cara menggunakan bank, menggunakan kredit, pemahaman tentang perpajakan. Yang kelima yaitu manajemen transportasi, dimulai dari pemilihan wahana transportasi, cara-cara untuk memilih dan membeli kendaraan, cara mengendarai kendaraan yang hemat energi, aman, tertib, berlalu lintas, dan sebagainya. Yang keempat yaitu manajemen kesehatan, terutama ditekankan kepada cara mempertahankan gaya hidup sehat, seperti cara menjauhkan diri dari penyakit, cara diet dan mengatur menu sehat, mempertahankan kesegaran jasmani, bahaya penggunaan alkohol dan obat-obatan. Yang ketujuh yaitu manajemen keluarga, meliputi pemahaman terhadap kehamilan, perawatan anak yang aman, tanggung jawab menghadapi keluarga yang sakit, orang tua, dan anggota keluarga yang cacat. Yang ke-8 yaitu kecakapan memahami hukum atau understanding of the law, pemahaman hukum-hukum secara umum termasuk tentang bagaimana menggunakan jasa pengacara, pemahaman tentang undang-undang lalu lintas, peraturan daerah setempat. Yang ke-9 yaitu kecakapan bertelepon, yaitu telepon skill, cara menggunakan telepon dengan baik atau menerima dan membuat panggilan telepon, cara meminta informasi melalui telepon, cara melakukan interlokal atau sambungan jarak jauh. Halang tetap harus dijaga. 12. Kritik-kritik terhadap implementasi gaya belajar. Pro dan kontra adalah suatu keniscayaan. Selalu hadir kritik dalam implementasi konsep tertentu dalam pendidikan. Kritik terhadap implementasi gaya belajar yang amat sengit datang dari para ahli neuroscience. Susan Grenfell menulis di majalah Times Educational Supplement Magazine 29 Juli 2007, antara lain, dari sudut pandang neuroscience, pendekatan gaya belajar adalah omong kosong. Sementara itu, banyak ahli psikologi pendidikan yang berpendapat bahwa hanya sedikit bukti-bukti yang mendukung efektivitas model gaya belajar. Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa model ini sering dilatar belakangi oleh teori yang rancu. Seperti yang dikatakan oleh Stahl, ditemukan sejumlah kegagalan dalam penilaian untuk meyakini bahwa implementasi gaya belajar anak-anak yang sesuai dengan metode pembelajaran memberikan efek yang signifikan terhadap hasil pembelajaran. Guy Claxton meragukan efektivitas penerapan VAK sebagai gaya belajar anak, terutama terkait dengan pemberian label karakteristik gaya belajar anak. Apakah benar-benar membantu siswa dalam belajar karena pada kenyataannya justru membatasi variasi pembelajaran, atau guru tidak leluasa menggunakan metode pembelajarannya sendiri. Di samping kritik terhadap konsep dun dan dun, kritik-kritik dari ahli psikologi pendidikan juga ditujukan kepada implementasi gaya belajar menurut Kolb dan Gregor. F.
Ranah belajar. Belajar adalah suatu upaya pembelajar untuk mengembangkan seluruh kepribadiannya, baik fisik maupun psikis. Belajar juga dimaksudkan untuk mengembangkan seluruh aspek inteligensi, sehingga anak didik akan menjadi manusia yang utuh, cerdas secara emosi, cerdas psikomotornya, dan memiliki keterampilan hidup yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan kata lain, siswa pembelajar harus mampu mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai ranah domain belajar, seperti yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom, ranah kognitif, David R. Cradwell, ranah afektif, dan sejumlah ahli seperti R.H. Dev, Elizabeth J. Simpson, dan Anita J. Harrow masing-masing mengembangkan ranah psikomotor. Ini masih dipergunakan juga oleh pengikut kognitivisme dan konstruktivisme, terutama pada praktik perencanaan dan penilaian pembelajaran. Taksonomi sendiri berarti suatu himpunan dari prinsip-prinsip klasifikasi atau suatu struktur klasifikasi, sedangkan domain bermakna kategori. Masing-masing kategori secara urut menunjukkan derajat kesukarannya, dari derajat rendah lower order thinking menuju ke derajat kesukaran yang tinggi higher order thinking. Premis utama dalam taksonomi Bloom adalah bahwa setiap kategori harus dikuasai oleh siswa secara tuntas atau mastery dulu sebelum menuju kategori berikutnya. Taksonomi Bloom memusatkan perhatian terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hal ini masing-masing sesuai dengan pengertian kognitif atau kapabilitas intelektual yang bermakna dengan pengetahuan, mengetahui berpikir atau intelek, afektif semakna dengan perasaan, emosi, dan berperilaku terkait dengan perilaku menyikapi, bersikap atau merasa dan merasakan. Sedangkan psikomotor semakna dengan aturan dan keterampilan fisik, terampil dan melakukan. G. Kecakapan hidup. Antara taksonomi Bloom dengan konsep kecakapan hidup, life skill, yang akan kita bahas lebih lanjut, boleh dikatakan tidak ada kaitannya sama sekali, walau ada istilah yang mirip-mirip maknanya. Misalnya, kecakapan dengan ranah psikomotor. Landasan taksonomi Bloom yaitu behaviorisme, sedangkan konsep pendidikan kecakapan hidup dilandasi konstruktivisme. Kecuali itu, implementasi taksonomi Bloom terbatas di ruang kelas. Sementara kecakapan hidup menyiapkan agar setelah siswa lulus nanti memiliki kecakapan yang dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, seperti disampaikan pada bab 4 di samping, pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa melalui belajar, siswa diharapkan juga mengembangkan dan memperoleh kecakapan hidup atau keterampilan hidup life skill yang berguna bagi masa depannya. Pengertian kecakapan hidup hendaknya jangan dimaknai secara sempit dengan aksentuasi keterampilan fisik semata, tetapi juga bermakna sebagai sikap, perilaku, dan motivasi yang diperlukan untuk terampil menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Demikian pula, jangan dimaknai secara sempit semata-mata sebagai keterampilan yang terkait dengan kegiatan wirausaha atau sesuatu yang menghasilkan uang, seperti berdagang, memasarkan barang, komoditas, memproduksi barang-barang untuk dijual, dan sebagainya. Makna keterampilan hidup luas dari sekedar hal tersebut. Dalam kaitan ini disampaikan pendapat dari Susan Konvalik 1992 tentang berbagai kecakapan hidup yang seyogianya dikuasai oleh siswa sebagai berikut. Yang pertama, integritas, jujur, tulus hati, dan menunjukkan prinsip-prinsip moral yang kuat. Yang kedua yaitu inisiatif, melakukan sesuatu karena memang perlu dilakukan. Yang ketiga, fleksibilitas, kemampuan mengubah rencana jika diperlukan. Yang keempat yaitu tangguh, tabah, tahan uji, terus melanjutkan kegiatan walaupun menjumpai kesulitan. Yang kelima, mengorganisasikan, merencanakan, menyusun, dan mengimplementasikan dalam cara yang teratur. Yang keenam yaitu rasa humor, senang tertawa, dan suka bermain tanpa menyakiti orang lain. Yang ketujuh, kesanggupan dan daya upaya, cobalah sekuat tenaga. Yang kedelapan, masuk akal, menggunakan pertimbangan yang bijaksana. Yang kesembilan, memecahkan masalah, mencari penyelesaian dalam situasi sulit. Yang kesepuluh, bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kegiatan atau tindakan. Yang kesebelas, sabar, menunggu dengan sabar terhadap seseorang atau sesuatu. Yang ke-12, bersahabat, menjalin dan mempertahankan persahabatan
melalui saling percaya dan saling memperhatikan. Yang ke-13, kuriositas, rasa ingin tahu, keinginan kuat untuk belajar atau mengetahui segala sesuatu. Yang ke-14, kerjasama, bekerja bersama menunjukkan tujuan bersama dalam suatu tim. Yang 15 yaitu peduli, merasa simpati dan empati terhadap orang lain. Kurikulum pendidikan kecakapan hidup antara lain meliputi: yang pertama, kecakapan sosial atau social skill, meliputi kecakapan berkomunikasi, pengelolaan marah atau anger management, dan resolusi konflik. Materi yang juga sering dilatihkan adalah membangun persahabatan, berkehidupan bersama dengan rekan kerja, dengan teman sekamar, bagaimana cara membantu orang lain, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kecakapan membuat keputusan atau decision making skill, meliputi kecakapan memecahkan masalah dan membuat keputusan yang baik dan efektif. Yang ketiga yaitu kecakapan sebagai pekerja atau employability, meliputi bekerja tepat waktu, memahami prosedur baku, cara menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja dengan baik, batasan perilaku seksual dan perlengkapan di tempat kerja untuk mencegah pelecehan seksual, keamanan kerja, produktivitas, sikap kerja, dan tindakan yang sesuai di tempat kerja. Yang keempat yaitu manajemen keuangan, meliputi pemahaman terhadap keuntungan bekerja, penyusunan anggaran, cara menggunakan bank, menggunakan kredit, penyusunan anggaran, cara menggunakan bank, menggunakan kredit, cara menggunakan bank, menggunakan kredit, pemahaman tentang perpajakan. Yang kelima yaitu manajemen transportasi, dimulai dari pemilihan wahana transportasi, cara-cara untuk memilih dan membeli kendaraan, cara mengendarai kendaraan yang hemat energi, aman, tertib, berlalu lintas, dan sebagainya. Yang keempat yaitu manajemen kesehatan, terutama ditekankan kepada cara mempertahankan gaya hidup sehat, seperti cara menjauhkan diri dari penyakit, cara diet dan mengatur menu sehat, mempertahankan kesegaran jasmani, bahaya penggunaan alkohol dan obat-obatan. Yang ketujuh yaitu manajemen keluarga, meliputi pemahaman terhadap kehamilan, perawatan anak yang aman, tanggung jawab menghadapi keluarga yang sakit, orang tua, dan anggota keluarga yang cacat. Yang ke-8 yaitu kecakapan memahami hukum atau understanding of the law, pemahaman hukum-hukum secara umum termasuk tentang bagaimana menggunakan jasa pengacara, pemahaman tentang undang-undang lalu lintas, peraturan daerah setempat. Yang ke-9 yaitu kecakapan bertelepon, yaitu telepon skill, cara menggunakan telepon dengan baik atau menerima dan membuat panggilan telepon, cara meminta informasi melalui telepon, cara melakukan interlokal atau sambungan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.